Oke, selamat pagi atau selamat siang kembali untuk anak-anak Bapak kelas 8 ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi gerak lurus berubah beraturan, di mana rumus yang harus kita ingat itu adalah VT sama dengan V0 tambah atau kurang A kali T. Yang kedua, S untuk jarak, V0 T tambah kurang setengah A T pangkat 2. Dengan rumus yang ketiga, PT kuadrat P0 kuadrat tambah kurang 2AS. Harapan Bapak, setelah tidak ada lagi yang bertanya mengenai persamaan ini, Bapak anggap kalian sudah memahami kapan penggunaan dari persamaan ini. Nah, ya, kapan kita gunakan tambah, kapan kita gunakan kurang, Bapak yakin kalian sudah sangat paham. Itu yang pertama. Yang kedua, triknya adalah tulislah diketahuinya, kemudian tulislah ditanyaannya. Maka cocokkanlah ketika kamu ketemu soal dengan persamaan-persamaan yang ada. Bisa saja setelah kita cari dari rumus pertama, kita bisa menemukan yang kedua. Kan begitu ya? Jadi contohnya diketahui misalnya diketahui suatu benda ini ya bergerak dengan kecepatan awal. Misalnya kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. 2 detik kemudian direm hingga berhenti, misalkan begitu ya, hingga berhenti, berarti kecepatan akhirnya, jadi kalau ada kata menjadi itulah akhirnya ya, berhenti itu 0. Nah kan, tentu saja ada jarak yang ditempuh. Nah ya, tadi katakan ini terjadi pada 2 sekon, artinya mula-mula mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian direm hingga berhenti. Pertanyaannya kan berapa jarak? Kalau kita lihat diketahui ada V0 yaitu 10 meter per sekon. Kemudian ada VT sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian ada T sama dengan 2 sekon. Pertanyaannya kan adalah jaraknya. Maka kalau jarak dari sini, tentu saja dari bergerak menjadi diam, berarti diperlambat. Ya kan? Jadi perlambat gunakan kurang. Yang kedua, dari yang diketahui ini, kalau saya pakai untuk mencari jarak, misalnya ditanya adalah jarak S, maka ada 2 persamaan yang bisa saya gunakan. S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Jadi dari S sama dengan V0T karena dia diperlambat, jadi kurang setengah AT kuadrat. Juga yang kedua, VT kuadrat V0 kuadrat kurang 2AS. Nah, manapun rumus yang kita gunakan, di antara yang ini kita butuh nilai dari percepatannya. Maka kita harus cari dulu percepatannya. Berarti dari nilai percepatannya adalah PT sama dengan V0 kurang A kali T. Kan begitu ya? Akhirnya diam 0. Mula-mula tadi 10 kurang A kali di 2. Berarti 10 sama dengan min 10 ya. 0 kurang 10 sama dengan min 2A. Min berarti A-nya sama dengan 5. Barulah nilai A-nya bisa kita masukkan. Berarti S sama dengan V0T 10 kali 2 kurang setengah. Baru bisa masuk ini. 5 kali 2 pangkat 2. Nah, bisa kamu lanjutkan. Itulah pemantapan soal minggu lalu. Tapi rumus ini kita gunakan ketika geraknya horizontal begini ya. Horizontal. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah vertikal. Jadi geraknya itu seperti ini. Yang dari atas turun ke bawah, atau mungkin yang dari bawah naik ke atas. Nah,
Ada 3 yang harus kita pelajari. Di bagian-bagian ini ada nanti disebut dengan gerak vertikal ke atas, GVA. Kemudian nanti ada gerak vertikal ke bawah. Sama terakhir adalah gerak jatuh bebas. Ya, yang 3 ini. Ini bagian yang vertikal. Nah, jadi kalau vertikal itu dilemparkan ke atas, ini ibaratnya suatu benda nih di atas tanah, maka boleh nggak benda itu naik ke atas tiba-tiba tanpa dilemparkan? Tidak mungkin. Berarti harus kita lemparkan, artinya harus ada kecepatan mula-mula. Nah, jadi kalau gerak vertikal, V0-nya harus lebih besar daripada 0 baru bisa naik ke atas dia. Yang pasti supaya kalian ketahui, yang ada vertikal, kata vertikalnya dia harus memiliki kecepatan mula-mula, harus memiliki kecepatan awal atau V0. Sementara kalau gerak jatuh bebas, ini arahnya ke bawah. Jadi antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas sama-sama ke bawah. Nah, sama-sama ke bawah. Nih. Tapi untuk gerak vertikal ke bawah, dia punya V0. Sementara kalau gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Artinya dia jatuh sendiri. Ibaratnya pohon durian kalau udah matang, dia jatuh sendiri. Kalau bisa Bapak ibaratkan ini gerak vertikal ke bawah ini, dia harus saya lemparkan, maka turun dia ke bawah. Begitu kira-kira perbedaannya. Mengerti ya? Nah, jadi rumus yang kita gunakan tetap menggunakan yang ini. Hanya saja bicara tentang percepatan pada gerak horizontal begini bentuknya, percepatannya sekarang kita tidak usah cari. Pada gerak vertikal ke atas, ke bawah, jatuh bebas, percepatannya itu menjadi percepatan gravitasi bumi, yaitu yang nilainya 10 meter per sekon dipangkat 2. Nah, jadi sebenarnya tinggal menggantikan rumus yang di sini A menjadi G. Jadi pada gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, gerak jatuh bebas, kita tidak lagi mencari nilai A. Kalau di sini kan kita harus mencari nilai A, kadang begitu ya. Maka persamaannya sekarang adalah VT sama dengan V0, saya buat tambah kurang G kali T. Nah, kemudian, sekarang kan kalau kita tadi bicara jarak seperti ini saya lemparkan ke atas, kan kita bicara tinggi. Tinggi disimpulkan dengan H, berarti H sama dengan V0 T tambah kurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi percepatan gravitasi buminya udah ini anaknya. Jadi kita nggak perlu cari. Ya, udah gravitasi bumi dia. Yang terakhir adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2GH. Nah, jadi persamaan inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membahas semua ini. Nah, tapi ada tadi pengecualian. Pengecualian tadi bahwa gerak jatuh bebas itu jatuh sendiri, di mana kecepatan mula-mulanya 0. Tanpa saya jatuhkan, dia jatuh sendiri. Begitu ya. Berarti V0-nya nggak ada. Jadi khusus untuk gerak jatuh bebas, V0-nya tidak ada, 0. Nah, penggunaan tambah kurang. Jadi kalau suatu benda Bapak lempar ke atas, ya, padahal gravitasi bumi arahnya kan ke bawah. Itu makanya setiap benda jatuh ke bawah kan gitu. Maka gravitasi saya lempar ke atas, berarti saya sedang melawan gravitasi. Saya lempar ke atas. Padahal kan arah gravitasi ke bawah. Nah, saya melawan gravitasi bumi. Ketika gerak vertikal ke atas, maka saya gunakan kurang. Ya, saya gunakan kurang ketika gerak vertikal ke atas. Nah, sementara ketika gerak vertikal ke bawah, misalnya begini, ya kan? Kamu lempar ke bawah, arah gravitasi juga ke bawah, yaitu kita gunakan tanda tambah. Di sini tambah kita gunakan ketika geraknya vertikal ke bawah. Ataupun gerak jatuh bebas. Hanya saja di gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya tadi sama dengan 0. Nah, kalau ini sudah sama dengan 0, maka persamaan yang kita pakai pada gerak jatuh bebas adalah yang pertama
VT sama dengan, ini udah 0, tinggal apa? G kali T. Yang kedua, H sama dengan, ini udah 0, 0 kali T kan 0, tinggallah setengah G T kuadrat. Oke, dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan, V0 nya udah 0, tinggallah 2GH. Nah, ingat itu ya, 2GH. Nah, jadi ini khusus untuk gerak jatuh bebas, kita gunakan persamaan ini. Oke, kita gunakan persamaan ini. Nah, untuk memantapkan, kita coba bahas soal nomor pertama di sini. Budi melempar bola dengan kecepatan awal. Berarti selalu buat diketahuinya, nak. V0-nya adalah 72 km per jam. Ingat, ini harus kita rubah. Kamu udah harus tahu itu, ini sama dengan 20 meter per sekon. Hitunglah tinggi maksimum, Hmax. Nah, Bapak ingin kalian paham apa pengertian Hmax itu. Ya, jadi kalau suatu benda kalian lemparkan ke atas, dari sini kalian lemparkan sampai ke atas. Jadi ketika suatu benda itu sudah sampai pada ketinggian maksimumnya, kamu lempar benda terus sampai di tinggi maksimumnya, ya, itu akan berhenti sejenak, baru turun lagi. Karena benda yang kau lemparkan kalau semakin lambat, makin lambat, berarti baru turun lagi. Jadi suatu benda yang mencapai ketinggian maksimumnya, kamu harus tahu itu mulai sekarang, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu adalah hitunglah tinggi, berarti yang ditanya adalah H. Tapi ingat, VT sama dengan 0. V0-nya udah 20. Nah, ini gerak apa? Ya, ini gerak apa? Budi melempar bola dengan kecepatan awal. Hitunglah tinggi maksimum. Berarti kan dia melemparnya ke atas. Berarti kita gunakan gerak vertikal ke atas. Berarti, tapi ada ketinggian kecepatannya nih. Akhirnya ada VT, ada V0, ada 2GH. Kalau dari sini kita pakai V0T tambah kurang setengah GT. T-nya belum ada. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena saya lempar ke atas berarti kurang 2GH. Nah, ingat, pada ketinggian maksimum kecepatan akhirnya sama dengan 0. Tolong diingat itu ya. T0 kuadrat sama dengan apa? P0 kuadrat 20 kuadrat kurang 2 kali 10 kali H. Jadi kita cari H. Pak, apa nggak boleh dari sini? T-nya nggak ada, nak. Iya, T-nya nggak ada. Berarti 0 dikurang 400. Ini kuadratnya min 20H. Saya tuliskan di sini. Berarti min 400. Tahu ya dari mana? 20 kuadrat min 400 sama dengan min 20H. Saya coret. Berarti H sama dengan 400. Ini coret-coret. Ya, 1 nolnya ya. 40 bagi 2, 20 meter. Oke, bisa paham? Iya, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua. Nih, untuk yang kedua saya buat di sini. Apa yang diketahui? Sebuah kelapa jatuh dari atas pohon setinggi. Nah, H sama dengan 20 meter. Nomor 2 ini ya. Waktu yang dibutuhkan sampai kelapa di permukaan tanah. Adakah di soal itu disebutkan kecepatan awalnya? Nah, kan tidak ada ya. Pokoknya jatuh ke bawah. Kalau tidak ada, misalnya sebuah benda dilemparkan dari atas ke bawah dengan kecepatan awal disebutkan, berarti dia adalah gerak jatuh bebas. Sebuah kelapa jatuh dari atas pohon, jatuh. Nah, berarti jatuh sendiri ya, tanpa dilemparkan, tanpa ada kecepatan awalnya. Berarti V0-nya sama dengan 0. Kalau sudah 0, berarti itulah gerak jatuh bebas. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan sampai kelapa di permukaan tanah. Iya, ketinggiannya 20 meter, V0-nya sama dengan 0. Berarti kita akan lihat, karena udah tahu kita gerak jatuh bebas, lihat rumus gerak jatuh bebas yang ada H-nya. Berarti tadi H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Gitu.
ya. Oke, berarti H-nya sama dengan ketinggiannya 20. Jadi setengah gravitasi kan 10. Ini yang sedang kita cari kan, T kuadrat kan. Berarti ini boleh coret nggak? Ini kan jadi 5 kan, setengah kali 10 kan, T20 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 4. T kuadrat berarti akar 4 sama dengan 2 sekon. Berarti T kuadrat sama dengan 2 sekon. Berarti dia akan sampai ke bawah setelah 2 sekon. Soal nomor yang ketiga. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Ayo tuliskan. Diketahui fenolnya sama dengan 100 ini ya. 100 meter per sekon. Tentukan ketinggian pada detik pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ingat dilempar ke atas. Dilempar ke atas. Disuruh cari H. Mana rumus H untuk dilempar ke atas? P0 T tambah kurang setengah GT kuadrat. Tapi ingat, dilempar ke atas. Berarti gerak vertikal ke atas. Kita gunakan tanda negatif. Berarti H sama dengan P0 T kurang setengah GT kuadrat. Mulai dari detik ke-1. Berarti H sama dengan P0-nya berapa tadi? 100. Detik ke berapa? 1 kurang setengah kali 10 gravitasi 10 detik pertama. Berarti 100 dikurang 5. Nah, berarti dia 95 meter. Jadi ketika kamu lempar detik pertama itu 95 meter. Oke. Detik kedua tinggal gitu. H sama dengan P0 T kurang setengah GT kuadrat. Maka P0-nya adalah 100. Detik keberapa diminta lagi? Detik kedua. Gunakan T itu kan waktu 2. Setengah gravitasi 10. Ini 2 pangkat 2. Ya kan? Oke. Nah, berarti ini 200 kurang 20. Ya kan? Nah, ini 200 kurang 20. Berarti dapat 180 meter. Berarti detik kedua nanti dia sudah ada pada posisi 180 meter. Oke nak gue. Yang keempat, sebuah benda dijatuhkan dari suatu menara setinggi H. Nah, hitunglah berapa H. Hitunglah berapa H. Ini H jika kelajuan awal 5 meter sampai di tanah pada detik ke-5. Nah, dalam hal ini sebuah benda dijatuhkan dari suatu menara setinggi H. Hitung berapa H jika kelajuan awal. Berarti dilemparkan suatu benda dari atas tapi ada kelajuan awalnya, ada fenolnya. Berarti fenolnya sama dengan 5 meter per sekon. Ya kan? Dan sampai di tanah pada detik ke-5. Ditanya H. Berarti H sama dengan mana? Ke bawah. Fenol T kurang T fenol T. Oh, ke bawah dia ya. Kalau ke bawah tadi searah gravitasi bumi tambah setengah GT kuadrat. Nah, inilah rumusnya kamu gunakan. Tinggal masukkan H sama dengan fenol. Fenolnya tadi sama dengan 5. Ya, kali T-nya detik ke-5 juga. Tambah setengah kali 10, 5 kuadrat. Itulah H-nya. Oke. Kalau kurang jelas, mohon Bapak dijapri, ditanya supaya kita diskusikan lebih baik lagi. Terima kasih, semoga kalian mengerti.